Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita cintai, Gubernur Riau dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Bapak Haji Bobi Rahmat, sahabat lama saya. Saya hanya bisa menyampaikan pesan. Kebiasaannya orang yang sering mewakili gubernur suatu saat akan jadi gubernur juga. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Provinsi Riau, Insinyur Ulul Azmi. Saya hanya mau sedikit meluruskan. Beliau tadi berbicara tentang Ketua PII pertama, Insinyur Juanda Kartawijaya itu. Kenapa Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari PII? Pernah Insinyur Juanda itu adalah kader Muhammadiyah dan pernah menjadi guru SMA Muhammadiyah di Bandung. Deklarasi Juanda itu luar biasa, yang membuat kita bisa bersatu udara dan laut. Jadi kalau insinyur melupakan Muhammadiyah, itu sudah melupakan sejarahnya sendiri. Kalau Muhammadiyah melupakan insinyur, itu dia juga lupa kepada anak kandungnya sendiri. Ketua Badan Kejuruan Teknik Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Provinsi Riau, Bapak Wiza Hidayat. Ini ibunya Nasution, ayahnya orang Sunda. Saya tanya tadi, tahu enggak apa itu Nasution? Dia enggak tahu. Saya bilang, Nasution itu berasal dari kata-kata Nasaktion. Kepala Badan Riset Inovasi Daerah Brida Riau, Dr. Roni Bowo, hadir di tengah-tengah kita. Public Affairs Head of PT Indah Kiat Pulp Paper Perawang, Bapak Armadi. Sustainable Expert Generation Foundations, Insinyur Muhammad Shadiq Hilmi, ada ya. Ketua Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia, tokoh muda kita Ibu Sri Dharma Krida. Oh, Bapak ya, astagfirullahaladzim. Kok ini dibikin ibu macam mana ini humas ini? Ini udah jelas berjenggot kok dibilang ibu macam mana? EIA Deputy Maintenance Manager PT Riau Andalan Pulp and Paper, Bapak Tigor Sardison Ompusungu. Tigor itu bahasa Batak artinya lurus dan jujur. Dari wajahnya memang 100% betul itu. Narasumber seminar nasional Ibu Insinyur Widya Laila, yang digadang-gadangkan akan menjadi ketua, bersaing dengan Pak Dr. M. Dalil ya. Siapa yang menang yang jelas Sekretaris Umri. Itu titah ketua PII itu kan. Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Riau, Saudara Dr. Indra Hasan, Bapak Ibu, saudara-saudara, para undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia,
wabil khusus anak-anakku tercinta, mahasiswa teknik industri dari berbagai universitas yang ada di Provinsi Riau. Tadi saya lama berbicara dengan abang kita yang dari Jepang itu, berbicara tentang hebatnya teknologi hari ini. Saya kebetulan S1, S3 filsafat, sehingga tidak memahami masalah teknik secara khusus. Tapi kemajuan industri itu tidak bisa dipisahkan dari filsafat. Ketika terjadi humanisme di Barat, maka melahirkan yang kita sebut dengan Renaissance. Renaissance di Prancis akan melahirkan yang kita sebut dengan revolusi industri. Manusia menemukan mesin. Pada waktu itu, manusia harus berpacu dengan barang ciptaannya sendiri. Mesin muncul. Generasi berikutnya ditemukan listrik. Kecanggihan sudah semakin hebat. Lalu pada akhirnya yang membuat dunia berubah itu adalah ketika komputer ditemukan. Hari ini orang menyatakan kita berada di society 4.0. Tapi di Jepang orang sudah tidak berbicara 4.0, tapi orang sudah mempersiapkan diri, bahkan sudah masuk pada generasi teknologi yang kita sebut dengan 5.0. Kalau generasi-generasi industri dan teknologi sebelumnya membuat manusia harus berkejar-kejaran dengan ciptaannya sendiri, maka pada 5.0 manusia justru dilayani oleh teknologinya sendiri. Ya. Dulu ketika kita mau menelpon, kita harus mengambil handphone, mendial nomor-nomor. Tapi teknologi ke depan, handphone itu tidak perlu lagi, sebab manusia sudah menjadi handphone. Dulu ketika kita mau check up kesehatan, kita harus cari mesin. Sekarang tidak perlu lagi. Dengan petikan satu kata, kita sudah tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Ke depan, tentu teknologi akan semakin advance. Menurut data-data yang saya baca, kemajuan AI ini luar biasa. Sehingga di tahun 2030 saja ada kemungkinan 500 juta orang akan kehilangan pekerjaan karena segala sesuatu sudah bisa dilaksanakan oleh teknologi. Saya beberapa waktu yang lalu ke Kuala Lumpur diminta ceramah. Lalu berbicara dengan beberapa orang profesor pakar bedah jantung. Katanya bedah torat yang sekarang dengan menggergaji tulang rusuk itu paling tidak orang memerlukan waktu 15 hari untuk recovery. Tapi dengan teknologi sekarang yang menggunakan robotik tadi, itu hanya cukup menjebol 3 lubang. Satu kamera, satu aliran untuk robot, dan satu lagi saya nggak tahu itu obat untuk apa. Itu kalau melakukan bedah jantung dengan teknologi seperti itu, pagi dibikin, sore orang sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Sebab secanggih-canggih manusia, irisan potongannya itu masih sangat tebal jika dibandingkan dengan irisan yang dilakukan oleh robot. Tapi kemajuan teknologi ini juga akan menjadi tantangan bagi manusia. Kalau teknologi sudah bisa mengambil alih semua fungsi manusia, apa guna ada dosen lagi? Apa guna ada ustadz? Apa guna ada pendeta? Sebab orang sudah bisa belajar sendiri.
Tapi ternyata AI itu bisa melakukan apa saja. Transformations of knowledge, transformations of science. Tapi AI tidak bisa melakukan transformations of values. Maka teknologi ke depan bukan sekedar green teknologi, tapi perlu prophetic teknologi. Ada nilai-nilai moral yang tertanam di situ. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini akan memberikan arti yang luar biasa terhadap kita semua. Dan saya sangat beruntung dapat dikunjungi oleh orang-orang hebat. Akhirnya kalau Tuhan pergi ke padi, eloklah pergi di pagi hari. Kalau tuan-tuan sudah berada di Umri, anggap berada di rumah sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.